Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullahu ta'ala li malaikatihi intaliqu ila 'abdi fasubbu 'alaihi al-balaa'a sabba fa inni uhibbu an asmi' sawtah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, pergilah kepada hambaku lalu timpahkanlah berbagai macam ujian kepadanya karena aku mau mendengar suaranya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani yang bersumber dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melakukan berbagai macam ujian dan cobaan kepada hamba-hambanya. Dan diharapkan dengan ujian dan cobaan tersebut Allah mendengar suara hambanya seraya yang meminta dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini memang tidak lepas dari senang dan susah, dari suka dan duka yang datang silih berganti. Maka barang siapa yang mengira hidup ini senang semata, susah semata, dan mewah semata, ataupun sebaliknya, susah semata, sukar terus menerus, dan sempit selama-lamanya, maka dugaan tersebut adalah salah. Karena yang namanya hidup pasti akan terus berputar. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Hidup ini tak akan lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Karena segala sesuatu apabila tidak dicoba dan diuji, maka tidak akan tampak keasliannya. Sehingga orang tidak akan tahu mana yang namanya emas dan mana yang namanya tembaga. Begitu pula dengan yang namanya manusia, dan khususnya terhadap orang yang mengaku dirinya beriman, sudah tentu harus melalui ujian dan cobaan pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka,
dan benar-benar Allah mengetahui orang-orang yang benar dan mengetahui pula orang-orang yang dusta. Masyarul muslimin, Jumat rahimakumullah. Ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berupa kesusahan, kesulitan dan kesakitan saja, tetapi dapat juga berbentuk kesenangan dan kedudukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kata Allah, dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kalian kembali. Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Masyarul muslimin, Jumat rahimakumullah. Ujian Allah dengan nikmat harta dan kekayaan serta berbagai macam kesenangan pada hakikatnya lebih berat daripada ujian cobaan dengan bencana atau dengan siksaan dan lain-lain. Betapa banyak orang yang memperoleh kekayaan tapi justru menyebabkan kecelakaan bagi dirinya karena tidak dapat menggunakan harta dan kekayaan dengan tepat, dan kesenangan seperti ini justru akan menjadi ujian bagi dirinya. Masyarul muslimin, Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi mal faqru asya' alaikum walakinni asya' an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatunafisuha kama tanafasuha fatahlikakum kama ahlaktahum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, bukanlah kefakiran atau kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, akan tetapi justru aku khawatir kalau kemewahan dunia yang kalian dapatkan sebagaimana telah diberikan kepada orang-orang sebelum kalian, lalu kalian bergelimang dalam kemewahan itu sehingga binasa sebagaimana mereka bergelimang dan binasa pula." Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi ja'alna wa iyyakum min ibadihi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Masyarul muslimin, Jumat rahimakumullah. Ujian dan cobaan itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat pula. Ada ujian yang menimpa tubuh, anak, harta kekayaan, pengaruh, kekuasaan, jabatan, dan akidah kita. Demikian pula yang namanya perintah dan larangan dalam agama, termasuk ujian dan cobaan. Tegasnya, agama itu sendiri merupakan ujian dan cobaan. Ujian yang diberikan oleh Allah bermaksud untuk menguji kesabaran, kerelaan seorang hamba di dalam menerima qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata ia sabar, maka ditetapkannya pahala baginya, atau dihapuskan sebagian dari dosanya, kemudian diangkat derajatnya hingga ujian tersebut menjadi satu kenikmatan baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha wa ma 'alaihi khati'ah."
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujian yang tiada henti-hentinya menimpa kaum mukminin, pria atau wanita, yang mengenai dirinya, hartanya, anaknya, tetapi ia tetap bersabar, ia akan menemui Allah dalam keadaan tiada berdosa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sedikit paparan tentang ujian dan cobaan sebagai bentuk kerinduan Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Tujuannya tidak lain agar manusia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi